Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zefan Duriksan di mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita. Definisi jurnalisme berasal dari kata journ, Prancis, catatan, laporan harian, kegiatan mencatat, menulis, menyunting, dan menyebarkan informasi atau berita. Tujuannya untuk menyampaikan berita yang akurat, relevan, kontekstual, elemen jurnalisme. Pertama, kewajiban utama menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua, loyalitas pertama kepada warga. Yang ketiga, disiplin verifikasi sebagai pembeda. Yang keempat, jurnalis harus independen dari pihak yang diliput. Kemudian yang kelima, jurnalis sebagai pemantau independen kekuasaan. Yang keenam, menyediakan forum kritik dan komentar publik. Tujuh, membuat hal penting menarik dan relevan. Delapan, berita harus komprehensif dan proporsional. Kesembilan, menjunjung suara nurani. 10, warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam berita. Jurnalisme warga atau digital. Sejarah jurnalisme di Indonesia 1744, Batavia State Novelist, surat pertama Belanda. Abad 19, Yang Lala 1854, Roma Artani 1855, berbahasa Jawa, Indonesia 1907, Medan Prijaji, Tirto Hadisuryo, pelopor pers nasional. Masa Jepang, hanya 5 media yang diizinkan, yaitu Asia Raya, Tahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, Suara Asia. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, media jadi alat perjuangan politik dan diplomasi. Demokrasi terpimpin 1959 hingga 1966. Kontrol ketat, media diarahkan mendukung Nasakom dan Orde Baru 1966-1968. CUPP, keberadaan media, kebebasan pers dibatasi. Reformasi 1998 sekarang, yaitu Undang-Undang Pers Nomor 40 dari 1999, kebebasan pers, media digital dan online berkembang pesat. Sejarah jurnalisme di dunia yaitu Romawi kuno 100 hingga 44 sebelum Masehi. Akta Diurna, Julius Caesar, Bapak Pers dunia. Islam, Nabi Nuh dianggap penyiar kabar pertama yaitu burung dara, tanda banjir Sulut. Kemudian Mesir, papirus sebagai media tulis. Kemudian Cina 1911, surat kabar cetak pertama yaitu Pao. Jerman 1457, Gutenberg, koran cetak modern. Italia, Gazzetta Venezia. Inggris 1665, Oxford Gazette, London Gazette. Amerika 1660, Public Occupations, Benjamin Harris. Abad 18 hingga 19, jurnalisme berkembang jadi bisnis dan alat politik. Lahir kantor berita. Abad 20 sampai 21, muncul radio, televisi, internet, media digital hingga AI. Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir sebagai tonggak kebebasan pers. Pasca Reformasi 1998, pers diakui sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang bebas mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Perubahan besar sebelum 1999, media sering dibredel. Contoh, Tempo 1994. Setelah undang-undang ini, pemberedelan resmi negara dilarang. Pasal 4, kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara tanpa sensor, pemberedelan, atau pelarangan. Pasal 5, kebebasan pers harus sejalan dengan tanggung jawab, menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan koreksi. Hak tolak, menolak bukan identitas narasumber. Hak ini bisa dicabut lewat pengadilan demi keselamatan negara. Hak publik, hak jawab, dan hak koreksi terhadap berita keliru. Pas kewajiban perusahaan pers menyantumkan nama, alamat, pertanggungjawab, telepon, atau tentang Dewan Pers dibentuk sebagai lembaga independen, melindungi kemerdekaan pers, mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memediasi sengketa antara media dan masyarakat, fasilitasi organisasi pers, dan peningkatan kualitas wartawan. Sanksi pidana, pasal 18, menghalangi kebebasan pers, penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 500 juta.
Pelanggaran perusahaan pers, misalnya iklan dilarang, berita palsu, denda. Peran dan fungsi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik, landasan moral, profesi wartawan menjadi pedoman perilaku, melengkapi undang-undang pers agar wartawan bekerja profesional dan menjaga kepercayaan publik. Fungsi utama kode etik jurnalistik, menjaga kebebasan pers dengan prinsip independensi, melindungi hak individu, privasi, keadilan, hak jawab, dan hak tolak, menjamin akurasi dan kebenaran berita, anti hoax, cek dan recheck. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.